Halo Tipers, pada video kali ini kita akan membahas langkah pertama dalam tahap 1 perencanaan dalam presentasi, yaitu audiens. Dalam tahap perencanaan presentasi, audiens menjadi titik awal yang cukup penting loh untuk kamu ketahui. Sebelum kita move lebih lanjut, tujuan pembelajaran setelah mempelajari video ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep audiens pada tahap perencanaan presentasi. Dan secara khusus, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian audiens dalam presentasi dan mengidentifikasi 6 karakteristik audiens dalam presentasi. Materi yang akan kita pelajari meliputi pengertian audiens, karakteristik audiens yang terdiri atas yang pertama ukuran audiens, usia, tingkat pendidikan, pengetahuan awal, latar belakang, dan sikap serta keyakinan audiens. Pernah nggak sih kalian ngerasa sudah menyampaikan materi dengan baik, tapi audiens justru terlihat bingung atau tidak tertarik? Atau bahkan kalian sendiri yang pernah merasa tidak paham saat mendengarkan presentasi? Jika iya, mungkin saja kamu belum sepenuhnya menerapkan konsep audiens dalam tahap perencanaan presentasi kamu loh. Memangnya audiens dalam presentasi itu apa sih? Audiens adalah individu atau kelompok yang menerima pesan dalam sebuah presentasi. Dalam hal ini, audiens bukan hanya sekadar pendengar, tetapi juga menjadi pusat dari keseluruhan proses komunikasi. Yang artinya, makna dari audiens di sini adalah pihak yang menentukan apakah pesan yang disampaikan saat presentasi dapat dipahami atau tidak. Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan presentasi karena setiap audiens punya karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, materi yang sama bisa dipahami dengan baik oleh mahasiswa, tapi belum tentu dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, dalam presentasi, seorang presenter harus terlebih dahulu mengenali audiens sebelum menentukan isi presentasi, gaya bahasa, dan media yang akan digunakan dalam presentasi. Lalu, apa saja yang harus diperhatikan dari audiens? Nah, kamu bisa memperhatikan 6 hal ini dalam karakteristik audiens. Pertama, ukuran audiens. Kedua, pengaruh usia audiens. Ketiga, tingkat pendidikan audiens. Keempat, pengetahuan awal audiens. Kelima, latar belakang audiens. Dan yang terakhir, sikap dan persepsi audiens. Ukuran audiens merujuk pada jumlah orang yang mengikuti presentasi. Makna dari karakteristik ini adalah seberapa besar pengaruh kelompok yang menjadi sasaran penyampaian pesan dalam presentasi. Jumlah audiens ini akan mempengaruhi cara komunikasi, karena semakin banyak jumlah audiens, maka artinya akan semakin terbatas interaksi yang dapat dilakukan secara langsung antara presenter dengan para audiens. Misalnya, dalam kelompok kecil sekitar 10 orang, presenter bisa melakukan diskusi aktif dan tanya jawab secara intensif. Tapi, jika dalam kelompok besar seperti 100 orang atau lebih, interaksi menjadi terbatas sehingga penyampaian cenderung satu arah. Maka, presenter perlu menyesuaikan strategi seperti menggunakan metode diskusi untuk kelompok kecil atau menggunakan visual yang kuat serta penyampaian yang jelas dan terstruktur bagi kelompok audiens yang lebih besar. Usia audiens menunjukkan rentang umur dari peserta presentasi. Makna dari karakteristik ini adalah bagaimana perbedaan tahap perkembangan setiap orang mempengaruhi cara seseorang menerima informasi. Usia mempengaruhi pemahaman karena setiap kelompok usia punya preferensi yang berbeda dalam belajar. Sebagai contoh, audiens yang lebih dewasa cenderung menyukai penyampaian yang lebih lambat dan penjelasan yang rinci. Sedangkan audiens yang lebih muda biasanya lebih tertarik pada penyampaian yang cepat, dinamis, dan visual yang menarik. Maka dalam presentasi, presenter perlu menyesuaikan tempo bicara, gaya penyampaian, serta contoh yang digunakan agar sesuai dengan karakteristik usia audiens. Tingkat pendidikan audiens berkaitan dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Makna dari karakteristik ini adalah bagaimana tingkat kemampuan audiens dalam memahami materi yang disampaikan. Hal ini mempengaruhi presentasi karena perbedaan tingkat pendidikan akan menentukan kompleksitas materi yang dapat diterima. Sebagai contoh, audiens dengan tingkat pendidikan sekolah menengah membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan konkret. Sedangkan bagi audiens mahasiswa atau pasca sarjana, dapat memahami materi yang lebih kompleks dan analitis. Oleh karena itu, presenter harus menyesuaikan kedalaman materi, penggunaan istilah, serta cara menjelaskan agar sesuai dengan tingkat pendidikan audiens. Pengetahuan awal audiens menunjukkan sejauh mana mereka telah memahami topik yang akan dibahas.
Makna dari karakteristik ini adalah bagaimana tingkat kesiapan audiens dalam menerima informasi baru. Hal ini mempengaruhi presentasi karena jika materi tidak disesuaikan dengan tingkat pengetahuan awal audiens, maka pesan tidak akan tersampaikan secara efektif. Sebagai contoh, jika audiens masih awam, mereka memerlukan penjelasan dasar terlebih dahulu. Sebaliknya, jika audiens sudah memiliki pengetahuan sebelumnya, maka mereka membutuhkan informasi yang lebih mendalam ataupun insight baru. Maka, presenter perlu menyesuaikan materi dengan tingkat pemahaman audiens. Misalnya, dengan memberikan definisi dasar, contoh sederhana, atau bisa langsung masuk ke pembahasan lanjutan sesuai dengan kebutuhan audiens. Latar belakang audiens berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan kehidupan audiens. Makna dari karakteristik ini adalah bagaimana perbedaan pengalaman hidup yang dimiliki oleh setiap audiens akan mempengaruhi cara audiens dalam memahami pesan. Karena latar belakang yang berbeda akan menghasilkan cara pandang yang berbeda pula. Sebagai contoh, penggunaan ilustrasi tentang kehidupan perkotaan mungkin lebih mudah dipahami oleh audiens di kota, tetapi kurang relevan bagi audiens di daerah pedesaan. Maka dari itu, presenter harus memilih contoh, bahasa, dan visual yang sesuai dengan latar belakang audiens agar pesan lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sikap, keyakinan, dan persepsi audiens menunjukkan bagaimana pandangan mereka terhadap topik yang akan disampaikan maupun terhadap pembicaraan. Makna dari karakteristik ini adalah bagaimana kecenderungan audiens dalam menerima atau menolak suatu pesan. Hal ini mempengaruhi presentasi karena audiens yang sudah memiliki sikap tertentu akan merespon pesan secara berbeda pula. Sebagai contoh, audiens yang mendukung suatu topik akan lebih mudah menerima informasi, sedangkan audiens yang menolak akan cenderung kritis atau bahkan menolak pesan tersebut. Maka, presenter perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi. Misalnya, dengan menggunakan strategi persuasif, memberikan data yang kuat, serta membangun kepercayaan agar audiens lebih terbuka dalam menerima pesan. Itu dia materi terkait konsep dari audiens pada tahap 1 perencanaan dalam presentasi. Maka, kesimpulannya adalah audiens merupakan pusat dalam presentasi. Analisis audiens sangat penting untuk dilakukan oleh presenter untuk menentukan strategi penyampaian yang sesuai dengan audiens sehingga bisa meningkatkan efektivitas presentasi. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi audiens. Agar pemahamanmu lebih kuat, coba saatnya sekarang kita berlatih. Silahkan scan barcode di video ini untuk mengerjakan studi kasus. Setelah selesai, diskusikan jawabanmu dengan teman atau fasilitator. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi ini disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.